Salam semangat. Kita pada saat ini memasuki materi PJJ IPA Fisika yang ketiga terkait dengan tema atau topik ikatan kimia. Ya, kita akan perhatikan ikatan kimia itu ada dua jenis. Yang akan kita bahas di SMP ini adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Ya, ikatan ion itu seperti pada tampak pada gambar, ya. Saya akan ambil contoh ikatan ion untuk Na plus dan Cl min. Na plus dan Cl min itu artinya ion Na itu akan mengikat ion Cl. Ya. Na itu adalah melepas elektron, sementara Cl memerlukan elektron, maka terjadi ikatan ion. Kemudian yang gambar 2 di bawahnya adalah ikatan kovalen. Nah, apa itu ikatan ion dan ikatan kovalen? Nanti akan kita bahas di slide-slide berikut. Ya. Pak Adi akan mereview dulu untuk materi sebelumnya supaya Anda bisa masuk dalam materi ikatan ion dan ikatan kovalen. Yang pertama kita lihat bahwa ada 3 kondisi atau 3 keadaan, yaitu tentang atom yang netral, positif, atau negatif. Netral itu kalau jumlah neutron, proton, dan elektronnya sama, maka dia dikatakan netral. Tetapi yang positif jika jumlah proton dan elektronnya berbeda. Di gambar tersebut adalah 3 elektron, 3 proton, 2 elektron. Maka di gambar kedua itu dia dikatakan positif. Kenapa? Karena jumlah elektronnya lebih sedikit daripada jumlah proton. Yang ketiga adalah negatif. Karena apa? Ada 3 neutron, 3 proton, 5 elektron. Jumlah elektronnya lebih banyak daripada protonnya, maka dia bermuatan negatif. Contoh konfigurasi dan pembentukan ion. Nah, ini kita bahas juga sebelumnya. Misalnya ada atom natrium dengan nomor massa 23 dan nomor atom 11. Jumlah elektronnya 11, maka konfigurasinya adalah 281. Ya, Anda masih ingat tentunya kulit K itu mesti 2, kulit L itu 8. Nah, tinggal tersisa di kulit M-nya tinggal 1. Karena di kulit terluarnya berjumlah 1, maka Na akan cenderung melepaskan 1 elektron tersebut. Maka dia akan membentuk namanya ion positif atau kation. Maka dalam dalam penulisannya menjadi Na plus karena dia melepaskan 1 elektron. Contoh yang kedua adalah atom kalsium, yaitu nomor massa 40, nomor atom 20. Jumlah elektronnya 20, maka konfigurasinya adalah 2882. Ya, K-nya 2, L-nya 2, M-nya harusnya kan 18, tapi karena tidak cukup maka dia akan memenuhi dengan yang 8 sesuai dengan L-nya. Jadi 288, sisa 2 ya. Maka jumlah elektron terluarnya 2. Sehingga Ca cenderung melepaskan 2 elektron, maka dituliskan Ca2+. Ca2+ itu artinya bahwa ion Ca itu cenderung untuk melepaskan 2 elektron. Ya. Kita lihat selanjutnya pembentukan ion ya, konfigurasi dan pembentukan ion. Atom klor ya, atom klor itu adalah nomor massa 35 dan nomor atomnya 17. Jumlah elektronnya 17. Dia berarti konfigurasinya 2, 8, sisa 7 di kulit terluarnya. 7 ini lebih cenderung dia menerima, karena dia menerima 1 elektron menjadi 8, dia menjadi stabil. Maka atom Cl justru akan menerima 1 elektron. Nah, kalau menerima 1 elektron itu berarti dia cenderung menjadi ion negatif. Maka dia akan menjadi Cl min. Cl min, maka dia menjadi ion Cl negatif. Kemudian yang berikutnya ada atom oksigen. Dia dengan nomor massa 16, nomor atom 18. Jumlah elektronnya 8, berarti dia konfigurasinya adalah 26. Berarti K-nya 2, L-nya 6. Nah, jumlah elektron terluarnya berjumlah 6. Nah, 6 ini akan lebih cenderung menerima 2 elektron supaya dia menjadi stabil. Maka terbentuklah ion negatif O2-. Karena apa? Oksigen ini akan menangkap 2 elektron.
Nah, menangkap 2 elektron ini berarti dia dilambangkan dengan 2 negatif ya. Kalau negatif itu berarti menerima, tapi kalau positif adalah melepaskan. Pada umumnya, unsur-unsur dalam bentuk logam cenderung melepaskan elektron, sehingga akan bermuatan positif atau bentuk kation. Sedangkan unsur non-logam akan cenderung menerima elektron, sehingga bermuatan negatif atau bentuk ion. Kecenderungan suatu atom untuk menerima atau melepaskan elektron, sehingga menjadi stabil, juga dapat diketahui dari jumlah elektron terluarnya. Atom yang memiliki elektron terluar lebih dari 5 cenderung mengikat atau menerima elektron. Sedangkan atom yang memiliki elektron kurang dari 4 cenderung melepas elektron. Ya, kita akan perhatikan ikatan kimia itu ada 2 jenis. Yang akan kita bahas di SMP ini adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Ya, ikatan ion itu seperti tampak pada gambar ya. Saya akan mengambil contoh ikatan ion untuk Na plus dan Cl min. Na plus dan Cl min itu artinya ion Na itu akan mengikat ion Cl ya. Na itu adalah melepas elektron, sementara Cl memerlukan elektron, maka terjadi ikatan ion. Kemudian contoh yang lain adalah H2O atau air ya, dibentuk dari H plus dan O2. Kalau H plus dan ditambah O2, itu jumlah elektronnya tidak sama. Maka agar menjadi netral, maka atom H harus 2 kali. Sehingga persamaannya menjadi H plus kali 2 ditambah O2 min. Sehingga menjadi 2H plus ditambah O2 min. Sehingga 2 elektronnya sama, 2 melepas, 2 menerima. Sehingga terjadi ikatan H2O. Ikatan ionik. Minuman penyegar atau yang biasa disebut dengan minuman isotonik mengandung beberapa jenis ion. Misalnya kalium atau K+, kalsium Ca2+, magnesium Mg2+, atau klor Cl-. Kegunaan mengkonsumsi minuman isotonik agar ion-ion dapat dalam tubuh kita yang hilang pada saat berbagai aktivitas akan tergantikan oleh ion-ion yang ada di dalam minuman isotonik tersebut, sehingga tubuh kita menjadi segar kembali. Nah, sekarang kita masuk pada ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron antar 2 atom agar atom-atom berada dalam keadaan stabil. Contoh, atom H bernomor atom 1. Atom H konfigurasinya elektronnya adalah 1. Jadi atom H hanya memiliki 1 elektron pada kulit K. Atom H merupakan ion atau kation plus. Supaya stabil, atom H menggunakan elektron dari atom H lainnya secara bersama. Nah, lihat gambar untuk memperjelas hal tersebut. Atom H itu hanya memiliki 1 elektron di luar, maka dia akan mengikat atom H yang lain yang punya juga 1 elektron di kulit luar. Sehingga dia ada 2 elektron sebagai ikatan kovalen, sehingga atom H itu menjadi stabil. Ya, dia akan menjadi stabil. Kenapa? Dia memiliki 2 elektron di kulit luar. Itu adalah sudah terpenuhi, dia kulit K-nya terpenuhi 2 elektron, maka dia menjadi stabil. Maka terbentuk ikatan kovalen H. Contoh ikatan kovalen yang lain adalah sebagai berikut. Ya. Misalnya O2, Cl2, F2, Br2, I2, N2. H2 dituliskan dengan lambang H-1H atau H-H karena hanya ada 1 elektron yang dipakai secara bersama-sama. Kalau O2 dituliskan dengan lambang O-2, O. Atau tuliskan O-O karena ada 2 elektron yang dipakai secara bersama-sama. Demikian juga untuk Cl itu 1 strip, F-nya 1 strip, Br juga 1 strip, I 1 strip. Sedangkan N adalah 3 strip karena dalam N itu ada 3 elektron yang dipakai secara ya. Nah, untuk memperjelas
hal-hal yang tadi Bapak terangkan, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang Bapak siapkan untuk diisi, dipahami ya. Yang pertama, kalian diminta untuk menentukan manakah kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Kalian bisa tinggal coret salah satu nanti atau tuliskan salah satu pilihanmu yang nomor 1. Nomor 2, Anda diminta menentukan konfigurasi elektron dan jumlah elektron pada setiap kulit elektron Ni, di mana dia punya nomor atom 28 dan Sr punya nomor atom 38. Kalian diminta menentukan konfigurasi elektronnya. Yang ketiga, konfigurasi elektron untuk unsur Cr yang punya nomor atom 24. Itu konfigurasi elektronnya seperti apa? Nomor 4, suatu ion X itu dia 2-, berarti dia menangkap 2 elektron atau menerima 2 elektron, mempunyai lambang unsur X3216 ya. Maka elektron yang dimiliki pada saat menjadi atom netral dia menjadi seperti apa? Kalau dia menjadi atom netral, kalian bisa menghitung jumlah elektronnya. Kalau dia menangkap 2 elektron sementara dia punya lambang unsur nomor massa 32 dan 16, maka kalau netral menjadi berapa? Nomor 5, nomor atom besi atau Fe adalah 26. Maka jumlah elektron ion F3+, Fe3+ itu adalah berarti ion besi itu melepaskan 3 elektron. Maka berapakah jumlah elektron yang dimiliki sekarang? Contoh konfigurasi dan pembentukan ion. Nah, ini kita bahas juga sebelumnya. Misalnya ada atom natrium dengan nomor massa 23 dan nomor atom 11. Jumlah elektronnya 11, maka konfigurasinya adalah 281. Ya, Anda masih ingat tentunya kulit K itu mesti 2, kulit L itu 8. Nah, tinggal tersisa di kulit M-nya tinggal 1. Karena di kulit terluarnya berjumlah 1, maka Na akan cenderung melepaskan 1 elektron tersebut. Maka dia akan membentuk namanya ion positif atau kation. Maka dalam dalam penulisannya menjadi Na+ karena dia melepaskan